Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Pakem. Ketemu lagi dengan saya Dadi dari Pakem UBJ. Malam ini kita spesial banget ya. Saya lagi main nih ke tempatnya Mas Rais dari BOCR. Mas Rais sendiri adalah hitungannya guru saya lah sedulur. Oh tidak, Iya, jangan bener berlebihan, kok. jangan berlebihan. Guru saya di dunia YouTube maksudnya, bukan guru yang lain ya. Ingat ya, masalah per YouTubean, apalagi khususnya adalah YouTube misteri. Nah, malam ini saya datang ke tempatnya Mas Rais, ikut bikin konten lah sedulur. Saya paksa, saya tegur. Sebenarnya saya belum pantas sih kayaknya ya. Belum Kalau pantas. untuk collab sama Mas Rais gitu loh. Semua Cuma, orang pantas, dan Nyong juga membuka untuk semua siapapun yang mau bersilaturahmi sama Nyong. alhamdulillah wis ganteng, rendah hati sedulur. Jangan berlebihan, Senang banget jangan kayaknya. berlebihan. Orang salah aku milih kanca gitu ya sedulur ya. Nah, malam ini sebelum kita ngobrol-ngobrol selanjutnya dengan Mas Rais, jangan lupa sedulur dibantu dulu dong untuk subscribe, share, dan like video kami. Dan kalau emang ada komen ya silakan tinggalkan komen. Bantu terus channel Pakem UBJ untuk bisa lebih berkembang seperti channel gurunya saya. Amin. Jangan lupa di subscribe guys. Amin, Subscribe amin, ya. amin. Terima kasih. Oke Mas Rais, silakan ngerokok dulu. Biar enjoy. Biar nyantai ya. Iya, nyantai. Oke. Mungkin kita akan bicara-bicara nyantai lah, dan ataupun istilahnya ya mungkin bahasanya ngobrol-ngobrol klise lah ya. Betul. Nggak masalah ya. Ya mumpung masih masuk di channel saya ya. Iya. Gitu. Jadi Dan mudah-mudahan view-nya ramai. amin, dan mudah-mudahan kebantu nih ya. Tolong nih kalau untuk penontonnya Mas Rais di BOCR dan yang channel-channel lainnya, banyak loh sedulur channelnya ya. Top semua lah. Amin, Istilahnya. amin, Bagi saya itu alhamdulillah. sangat top karena cepat banget perkembangannya. Karena emang dari awal ya itu dia, saya memperhatikan Kang Rais dan saya juga ngikut sampai akhirnya saya bikin juga channel misteri seperti Kang Rais. Berharap bisa seperti Kang Rais minimal, ataupun syukur-syukur lebih bagus. Namanya Amin, guru kan amin, gitu amin. ya Kang Rais Betul. ya. Pengen muridnya lebih baik. Ya bismillah, makanya jangan lupa ya bantu kita terus ya dari channel Pakem UBJ ya sedulur ya. Di share yang banyak-banyaknya, bantu kita. Besar ke alam goib ya. Ya bolehlah, alam manapun yang penting subscribe banyak, cepat gajian lah. Iya, siap. Gajian Iya. sekarang ya. Kepengen ya, tapi gak nyampe-nyampe. Nah, malam ini saya yang pertanyaan klise pertama adalah, Kang Rais kenapa milih channel misteri? Karena setahu saya nih loh sedulur ya, mungkin belum ada yang tahu ataupun ada yang udah tahu, tapi saya mengingatkan kembali, Kang Rais itu awalnya banget setahu saya itu bikin channel bukan channel misteri ya Kang Rais ya. Betul. Tuh. Tapi nggak tahu kenapa Kang Rais banting setir nih ke channel misteri. Nah, kita lihat jawabannya akan seperti apa nih. Kang Rais kenapa nih bisa ganti ke channel misteri? Ya sebenarnya sih karena pada waktu itu kenapanya memilih konten misteri, karena sebelum Nyong di misteri kan Nyong juga di genre yang lain. Ya. Dan pada saat itu memang sepi men, viewer nggak ada yang Oh, berarti nonton. sama aja ya harapannya kayak saya ya sedulur ya. Iya. Ujung-ujungnya gajian sedulur. Pada sebelum misteri itu Nyong bikin konten itu nggak ada yang nonton men, dan buru-buru berharap gajian ya, nonton aja nggak ada guys. Sampai Nyong waktu itu melihat channel misteri dan perkembangannya bagus, dan memang pada masa itu misteri lagi rame banget. Lagi ngetren lah ya channel Kita itu misteri lagi ya. ngetren banget, dan aku coba masuk ke genre misteri. Meskipun pada awalnya itu Nyong benar-benar tidak tahu, tidak punya pengalaman untuk di dunia misteri, tapi Ya. seiring berjalannya waktu itu pengalaman datang dengan sendirinya melalui proses yang Nyong lalui. Seperti itu. Jadi kalau ditanya jawabannya kenapa Nyong terjun ke misteri, jawabannya ya karena pada masa itu viewernya rame men, dan Nyong juga seorang kreator yang pastinya menginginkan perkembangan channel atau channel yang Cepat bisa berkembang gitu iya, ya, cepat berkembang, menghasilkan. menghasilkan. Jadi Nomor biar satu tambah itu semangat adsense-nya ya. gitu Oh, loh. itu ya sedulur ya. Makanya kenapa saya niru, tapi dilalah mungkin belum rezekinya sebagus Kang Rais. Proses men, itu proses. Insya Allah ya, doain aja ya Kang Rais ya, Amin, bantu amin. juga sedulur Siap. juga yang nonton, bantu saya juga ya biar cepet lebih berkembang.
saya juga biar bisa lebih semangat kayak Kang Rais. Jadi gitu dulu, bikin channel yang genrenya bukan genre misteri, kayak yang stuck lah ya, Iya. penontonnya kurang, view-nya kurang, susah banget untuk mencapai target ya. Betul. Di saat Kang Rais pindah genre karena emang lagi viralnya atau lagi bagusnya gitu di puncak kejayaannya dari apa namanya Misteri. channel-channel misteri ya, dan Dilala emang tetap keikut gitu loh, cepet naiknya. Mungkin saya yang telat bikinnya jadi saya naiknya lambat gitu loh. Proses maintenance itu kan butuh waktu pastinya. Awal masalahnya itu seperti apa sih, ataupun perasaan Mas Rais seperti apa sih waktu harus istilahnya bikin channel misteri? Apa emang doyan hal-hal mistis seperti itu, apa emang keterpaksaannya itu tadi karena melihat ini adalah genre yang akan cepat menaik gitu, atau seperti apa gitu Mas Rais? Ya sebenarnya sih kalau misalkan dari basicnya, aku memang sebenarnya orang yang penasaran, apalagi tentang seputar mistis atau mungkin seorang apa ya seputar misteri atau mungkin hal-hal yang berbau misteri lah. Aku memang penasaran, dan di samping itu memang pada saat itu tuntutan konten. Jadi apa ya? Ya mau nggak mau Nyong harus jalani, dan juga memang itu untuk mengobati rasa penasaran Nyong gitu loh. Jadi istilahnya berani nggak berani, suka nggak suka, satu udah pilihan berusaha biar lebih baik, takut nggak takut, berusaha memberikan yang terbaik gitu. Betul, Istilahnya akhirnya tetap berjuang, dan ya alhamdulillah sih kalau menurut saya gitu, kalau dari sudut pandang saya, nggak tahu mungkin sedulur yang lain ataupun orang lain lihat sih cukup berhasil dan kayaknya menanjak terus nih karena gitu. Alhamdulillah ya. Dan asennya lancar lah ya. Alhamdulillah. Kapan saya kayak gitu ya sedulur? Aduh, nunggu banget nih. Ayo bantu saya biar cepet nyaingin. Subscribe dan share guys. Iya gitu, jangan lupa lo. Berarti gitu ya, mau nggak mau tetap dijalani, dan Betul. memang alhamdulillah bisa gitu. Tapi Iya. ini maaf nih Mas Rais, apakah pas awal itu emang Mas Rais ini main sendiri, apa punya tim, apa gimana, terus mungkin siapa juga itu yang ngebimbing juga ya? Kayak saya kan jelas saya dibimbing oleh Kang Rais ya. Nah waktu saat Kang Rais pindah jalur misteri kan pasti ada senior yang lain ya gitu. Betul. Dalam dunia per-YouTubean misteri itu seperti gimana istilahnya? Kalau untuk awal itu memang aku memulai sendiri dan Sendiri, karena plak sendiri ya kan? sendiri bener-bener aku tuh explore sendiri, dan semua itu masih bener-bener dari nol. Aku perangkat saja itu masih minjem, karena waktu itu aku masih pakai senter yang bulat, terus juga HP masih pinjem sama adikku, karena memang pada saat aku memulai yang itu tidak punya perangkat yang memadai, jadi aku harus minjem dulu gitu. Dan seiring berjalannya waktu, karena aku merasa sendirian terlalu berat, jadi aku sempat membentuk satu tim pada masa itu. Itu berapa orang itu timnya Waktu awal itu dibentuk? 5 orang berjalan sampai beberapa sekitar 2 atau 3 bulanan lah pada saat itu. Cuma karena memang di dalam tim kita semua juga kerja Ya, di luar dari konten. sama. Heeh. Sama saya juga gitu, itu kadang yang menjadi Kendala, kendala gitu. iya. Ya kita Jadi- nggak bisa nyalain juga sih ya, Betul. namanya manusia kan. Seperti saya juga dengan tim saya dari Mbah Petruk dan Pak Pangga sama-sama punya kerjaan semua gitu juga. Nah di saat ini emang jujur dulur, mohon maaf nih kalau mempertanyakan kenapa Pak Pangga dengan Mbah Petruk nggak suka ikut gitu loh dalam video terakhir ya, karena saya menghargai mereka juga punya kesibukan sendiri-sendiri. Saya sebenarnya juga punya kesibukan sendiri, tapi di Lala ya saya bisa menyempatkan waktu main gitu kan. Iya. Nah emang wajar lah ya Kang Rais ya. Betul. Nah, maaf kita tadi memotong terus. Lah iya, terus karena memang kendala kerjaan di luar konten, jadi sering kayak nggak bisa explore, nggak bisa kayak kita tuh bikin konten. Terus karena memang mungkin rasa lelah menunggu hasil gitu Iya. ya, karena tidak munafik, kita bikin konten memang tujuannya untuk hasil, yaitu ya duit lah ya, intinya Iya, duit iya, ya. Dan karena memang pada saat itu prosesnya itu lama, sekitar 5-6 bulanan lah, dan pada masa proses menuju 5 bulan itu, di 3 bulan itu sudah mulai banyak pro dan kontra di dalam tim Enyong. Iya. Sampai akhirnya tim itu yang sudah dibentuk itu bubar, tapi karena Nyong juga istilahnya itu sudah merasa setengah jalan, yang tetap bagaimanapun caranya Nyong mencari jalan
sampai akhirnya Nyong ketemu dengan ibaratnya itu senior Nyong lah ya, ketemu dengan senior Nyong, ketemu dengan kreator yang lain, di situ aku ikut gabung dan di situ ibaratnya aku mendapat seorang guru lah ya, seorang guru, pengalaman, terus tekad yang lebih kuat lagi dan pastinya semangat. Sampai akhirnya Nyong sampai hari ini tidak berasa Nyong sudah lebih daripada 1 tahun men. Udah 1 tahun lebih ya, Iya, kurang lebih 1 ya. tahun lebih, udah menuju 2 tahun. Tapi emang perkembangannya sedulur untuk bocah R ini Kang Rais luar biasa yakin. Ya hitungannya seperti Kang Rais bilang tadi, 5-6 bulan aja udah gajian. Saya bukannya tidak bersyukur, bukannya ngiri sih sedulur. Emang rezeki kan beda-beda gitu Betul. loh. Dan saya juga sebenarnya tetap pengen berusaha berjuang terus ya, mudah-mudahan sih ketularan lah. Makanya saya datang ke sini, selain sih emang di balik layar pun Kang Rais sudah sering cerita, tapi maksud dari kita lah ya, ataupun saya bikin video ini juga kan setidaknya ya mau menawa dari sudut lain juga ada yang pengen bikin gini loh, kurang lebih perjuangannya Kang Rais. Betul. Ya seperti saya berusaha mengikuti juga emang tidak semudah itu ya. Betul, Kang, karena di balik layar itu orang lain itu nggak tahu Ya. kita itu mengalami apa, kita itu bagaimana, Ya. kendalanya apa saja, itu istilahnya viewer cengkang-cengkingnya Nah. kita ya, banting tulangnya di kita situ. gitu kan. Mereka itu hanya tahu kayak mengejat dengan sesuka Ya, hati itu mereka, yang haters-haters berkomentar. bully-bully itu Aduh, coba parah deh habis. kalian bikin sendiri, bisa nggak kayak Kang Rais? Saya aja yang temennya berusaha bikin aja nggak bisa, susah banget naiknya gitu kan. Nah iya, karena bener-bener kejadian di balik layar itu kalian itu Iya. nggak pernah ngerti men. Maksudnya susah payahnya kita untuk sekedar live streaming saja itu nggak semudah kayak kita membalikan telapak tangan men. Karena bener-bener kita harus punya istilah itu kayak sesuatu khusus lah, keberanian khusus, atau mungkin kayak tekad khusus, kayak kita datang ke tempat yang bener-bener angker. Iya. Dan di situ kita harus explore, sementara kalian dengan sesuka hati kalian itu berkomentar, menghujat. Iya, betul itu. Paling Iya sebel benar. itu. Nah meskipun ibaratnya ya itu istilahnya sebuah saran dan kritik yang mungkin bisa membangun ya, Ya. tergantung kita menyikapinya. Cuma terkadang ya sakitnya di sini men. Iya betul. Karena jujur kita juga ya, kayak saya pribadi mungkin Kang Rais juga ya, kita bukan dalam artian tidak mau dikritik ya. Kita kan bisa tahu ya Kang Rais ya, mana yang namanya kritikan, mana yang namanya hujatan loh sedulur ya gitu loh. Nah, iya. Jadi kadang kita juga jengkel, kalian nggak tahu loh perjuangan apa yang harus kita lakukan, pengorbanan apa yang kita lakukan gitu, dalam artian ya sama gini lah. Ini juga hitungannya awalnya kan mungkin oke, kita berkreasi, tapi kan emang ini juga suatu kayak kerjaan kan, namanya kerjaan apapun kan pasti ada perjuangannya, resikonya. Tapi kalau untuk dari konten kreator setahu saya selama ini itu hujatannya luar biasa banget gitu. Beda dengan kerjaan saya kayak pribadi lah, saya punya kerjaan juga nih, saya karyawan swasta. Tidak seperti kalau kita konten gitu loh. Hujatan dunia maya itu kan biasa, namanya orang kan kalau nggak ketemu nggak tatap muka enak kalau ngomong kan gitu. Iya, ya suara Rasya. jidat. Tapi giliran ketemu nanti ya itu ujung-ujungnya minta maaf atau nyengir doang gitu Iya. kan. Nggak tahu kalau kayak kita susahnya kayak apa gitu kan. Betul. Nah, gitu ya. Berarti ya setidaknya banyak juga lah ya dari beberapa mungkin lebih senior dari Kang Rais gitu kan, yang Iya. membantu juga mengarahkan Kang Rais ya. Betul. Memang ya itu yang dibilang. Mungkin kita punya 2 kaki, 2 tangan dan cukup untuk membuat kita sukses. Tapi tetap jembatan itu datang dari teman kita, Iya. dari lingkungan kita. Tanpa mereka kita nggak mungkin bisa men. Iya. Karena kita cuma punya 2 kaki, dan ketika 1 kaki itu sakit, kita terpincang-pincang dan kita butuh papahan dari orang lain men. Di situ. Betul. Jadi emang sih dalam seorang konten kreator pun setahu saya ya, sehebat apapun dia ya nggak mungkin lah kalau jalan sendiri. Kita ya, saya pribadi loh ya Kang Rais ya pasti ya, karena juga setuju, nggak tahu ini sedulur lainnya pasti tahu di belakang layarnya juga banyak orang-orang yang berperan gitu kan. Cuma kadang kalau saya pribadi sih, saya tidak akan pernah munafik bahwa emang saya punya tim, saya juga punya guru, saya punya teman-teman yang lain kan gitu loh. Tapi kan kadang ada yang merasa seorang konten kreator tuh gagah bener-bener merasa berdiri sendiri, padahal saya udah dijamin sedulur nggak mungkin ada seorang konten kreator yang berdiri sendiri, bener-bener berdiri sendiri itu nggak mungkin. Nggak bisa Pasti men. butuh bantuan dari, jelas yang paling gampang adalah keluarga ya. Iya. Keluarga, teman, dan juga para penonton gitu. Iya, karena kita bicara dari yang sederhana saja. Support dari kata-kata saja itu sudah berpengaruh. ya Maksudnya kayak kita punya keluarga mendukung kita, mensupport kita, mendoakan kita, itu sudah suatu istilahnya bekal yang benar-benar luar biasa ya, gitu. menguatkan kita, mental kita untuk bisa lebih
berani yang tadinya kita takut di suatu tempat, suatu lokasi, tapi karena kita diberi kepercayaan dan dukungan, akhirnya kita ya walaupun kasarnya dipaksain ya sedulur ya, tetap akhirnya kita berani gitu. Betul, Dan seperti alhamdulillah itu. ya inilah yang Kang Rais bisa capai gitu. Oke, selanjutnya mungkin nih yang saya beberapa lihat nih kan, kalau dulu juga lihat ya dari channelnya. Oh iya, Kang Rais ini kan selain dari Bocek R, dia juga punya channel apa ya Kang? Ya beberapa channel lah, Beberapa mungkin channel nggak lah perlu ya. disebutin ya guys Oh, ya. lumayan banyak loh ya, cuma yang kemarin sempat keapesan juga katanya. Sudah gede, tinggal gajian monetize, tapi menghilang bagaikan Dibabat. asap ya. Ya satu sisi sih, emang kalau untuk kita berdua sih kayak ketawa-ketawa doang gitu ya. Cuma sebenarnya kalau dilihat lagi, aduh, kasihan banget gitu kalau untuk saya pribadi gitu. Lumayan loh nominalnya bagi saya pun itu, lumayan itu hilang gitu loh. Apalagi istilahnya perjuangannya lebih dari nominal yang harusnya kita dapat gitu. Betul. Satu jelas yang tidak akan pernah bisa dibayar adalah waktu loh, Waktu. seluruh jangan lupa loh, waktu itu yang paling mahal. Walaupun kasarnya banyak orang yang suka kayak nganggap rendah waktu atau buang-buang waktu ya, Iya. tapi beneran loh, waktu itu yang paling mahal gitu loh. Kedua jelas dari materi kan, tenaga gitu kan, Pengorbanan, men. pengorbanan. Nah bisa lenyap begitu aja kan, aduh, tetap Sakitnya di sini ya. Gitu. Oke, berarti ya nggak mau disebutin lah, yang penting Iya. katanya Bocr. Oke deh, Bocr Misteri dibantu juga. Penontonnya Bocr bantu saya maksudnya. Kalau dari saya sih nggak mungkin bantu Bocr karena udah jelas banyakan Boceran Iya. gitu loh. Buat penonton Bocah jangan lupa di subscribe. Iya. Pak kamu BC ya. Pak kamu BC. Terus ini paling yang saya kadang penasaran itu ya, sedulur, saya lihat dari konten-kontennya Kang Rais ini luar biasa banget. Jujur saya pun ya, walaupun misalkan saya datang ke lokasi sendiri, berdua, bertiga ataupun gimana, cuma kan kadang emang pas penelusuran kita seringnya sendiri loh sedulur ya, walaupun ada tim pantau ya Kang Rais, tapi sering-seringnya kita masuk ke lokasi penyelusuran itu kita sendiri. Itu Kang Rais, kalau menurut saya ya, saya aja mungkin yung saya nih, kalau dari umur lah saya jelas lebih tua dari Kang Rais ya. Tapi kalau untuk usaha nekat masalah ini, waduh, Kang Rais luar biasa banget. Jangan berlebihan. Gitu loh, beneran saya juga belum tentu bakalan berani ngelakukan apa yang Kang Rais lakukan mungkin sedulur. Makanya mungkin kenapa saya naiknya pelan-pelan banget gitu. Gitu, tidak kasarnya dalam tanda kutip segila Kang Rais gitu kalau sudah ada di lokasi gitu loh. Ya karena memang viewer dan subscriber sukanya yang gila. Nah, Mas. itu Kalau dia kita nggak kadang gila, ya. dia nggak rame. Nah itu Gitu dia, kan. kadang kalian senangnya lihat orang gila, Gila. dalam tanda kutip. Kalau orang yang biasa aja, ya kayak saya biasa aja, alon-alon gitu. Itu pun Iya kadang loh. mandek gitu. Beneran, kalau orang sekarang, terutama itu buat kayak pecinta sosmed, baik itu TikTok, apapun lah itu, termasuk YouTube juga. Kalau nggak gila, nggak rame men, gitu loh. Jadi Iya. kita emang harus gila gitu. Ya, tapi kalau batasan gilanya saya dengan gilanya Kang Rais kayaknya beda. Gitu dulu. Oke, yang paling saya pengen tanyain adalah maksudnya gini Kang Rais. Kejadian apakah yang bener-bener pernah bikin Kang Rais itu ketakutan? Kalau untuk kejadian sebenarnya sih, waktu itu pernah pada saat explore di satu tempat. Mungkin kalau untuk kayak takut udah pasti, karena kita apa istilahnya tuh, kita merambah ke dunia yang mungkin tak kasat mata. Hal yang paling nyong takutkan yaitu aku pernah kayak pada saat explore itu pernah nemu kayak semacam pintu, mungkin ya itu pintu goib mungkin kalau bahasa indigonya itu pintu goib men. Dan di saat itu, pada saat nyong sudah dekat di situ, itu hawanya udah beda banget dan kayak nyong itu udah nggak bisa, kayak sebenarnya sih udah nggak kuat, cuma karena emang nyong posisinya selalunya kan live gitu kan, live streaming, terkadang suka kayak berambisinya itu overnya, juga menyadari kalau nyong tuh kadang-kadang berambisi over. Dan kejadian yang bener-bener membuat nyong takut yaitu masuk alam goib men. Itu adalah hal yang paling nyong takutkan, karena nyong seorang explorer malam, datang ke tempat angker, mencari hantu istilahnya. Ya. Untuk ketemu hantunya mungkin nyong masih bisa lari men, gitu loh. Nyong masih bisa lari ketika nyong merasa takut. Tapi ketika nyong masuk ke alam goib, kita mau lari kemana? Itu alam mereka gitu loh. Jadi untuk kejadian yang paling nyong takutkan di saat nyong live mystery atau explore alam goib,
Tapi belum pernah ya Mas Aris ya. Kalau untuk masuk ke alam goib Nyong belum pernah, karena Nyong selalu merasa bahwa ketika Nyong mulai terancam, artinya Nyong harus mencoba untuk bertahan dulu. Setelah memang Nyong tidak mampu, Nyong harus mundur. Jadi Nyong tidak benar-benar sepenuhnya itu memaksakan kayak harus itu enggak. Ketika memangnya sudah benar-benar tidak kuat, Nyong akan mundur Ya. seperti itu. Ataupun istilahnya kalau pas udah nyampe titiknya ketakutannya nggak bisa ditahan ataupun titik berbahayanya tetap mundur gitu loh. Karena ya kita nyawa men gitu loh. Ya meskipun kita juga semua pekerjaan punya resiko lah. Ya. Cuma kan sebisa mungkin kita meminimalisir Ya. resikonya seperti itu. Jangan konyol juga Iya, istilahnya jangan konyol. Ya kita gila tapi jangan konyol Iya, gitu loh maksudnya. betul. Gila boleh tapi konyol jangan. Ya. Seperti itu. Oke. Dan tadi ya saya juga pengen tahu sebenarnya sosok apa yang benar-benar pernah Kang Rais lihat jelas, ya mungkin yang masuk kamera ataupun yang nggak masuk kamera, itu sosok apa dan yang paling menakutkan bagi Kang Rais sosok apa Kang? Kalau untuk yang menakutkan sebenarnya itu kalau untuk sosoknya ya, untuk sosoknya sebenarnya kalau takut iya, tapi kalau untuk sosoknya masih berani untuk kayak memaksakan diri. Tapi kalau hal dari sosok yang Nyong takutkan sebenarnya sih nggak ada. Karena semua tokoh maksudnya kalau dibilang apa namanya Takut itu iya, ya pasti takut semua pasti. ya. Cuma kalau untuk sosok aku masih kayak berani untuk memaksakan diri gitu loh, meskipun dengan jarak-jarak kayak tertentu gitu, dengan menjaga jarak masih berani. Tapi tetap kalau untuk sosok Nyong tidak ada yang benar-benar Nyong takutkan, tapi yang lebih Nyong takutkan adalah dunianya mereka gitu loh, maksudnya dunia atau alamnya mereka gitu. Karena sekali udah masuk ke sana kita itu nggak Susah bisa ya untuk keluarnya ya, karena kita nggak bisa karena ngelihat, nggak bisa keluar sendiri juga iya, gitu ya. karena kita dibantu nggak bisa dari luar ngelihat ya. bener-bener yang sesama kita sama sebangsa manusia yang kita lihat di situ. Kan kalau dari informasi atau mungkin dari apa istilah senior yang memberitahukan kalau udah di alam goib ya udah itu semua di situ setan semua gitu loh. Ya. Jadi buat sosok nggak ada sih, kalau dibilang kayak Nyong takut ya udah pasti takut. Cuma kalau untuk sosok masih berani untuk kayak nyerang maju gitu, ngedeketin masih berani. Kalau saya belum dulu ya sedulur ya. Udah lihat udah mendingan saya belok aja, harus balik kanan aja gitu loh. Ya walaupun sih kalau risiko seperti itu emang ya saya juga mengetahui dan benar. Jadi kita jangan juga ya, mungkin ini sedulur yang nonton kalau yang pengen bermain channel misteri itu jangan terlalu beraninya, jangan sampai istilahnya konyol gitu. Jangan Berani konyol. boleh, gila boleh, tapi tetap ada batasan antara berani, gila dan konyol, walaupun tipis banget itu. Nah, Iya. jadi sedulur pakem di luar sana kalau emang ada yang berminat itu jangan lupa harus bisa punya batasan-batasan. Ya kayak saya sendiri ya, sebelum saya memulai pun saya akhirnya kan konsultasi dulu lah, istilahnya berguru dulu, nanya dulu seperti apa gitu kan, dan juga nanya-nanya ke orang-orang lain gitu kan. Makanya saya juga berusaha ya jujur, makanya saya bilang tadi gilanya Kang Rais ini nggak bakal mungkin saya bisa menyamai gitu kan, karena emang kita juga punya kadar mungkin kasarnya mau disebut berani kayak penakut apa beda-beda ya Kang Rais ya. Cuma ya saya punya pemikiran sendiri, saya punya pertimbangan sendiri, Kang Rais sendiri pun dengan tim punya pertimbangan sendiri gitu kan. Jadi tergantung dari sedulur pakem semua gitu kan, ataupun yang para calon konten kreator lagi gitu mau bikin, itu harus punya batas-batasan, mana yang emang berbahaya, mana yang emang bisa aman gitu. Harus tahu titiknya lah ya. Iya. Gitu. Karena ya kita berurusan dengan makhluk tak kasat mata men. Ya. Gitu. Maksudnya yang sewaktu-waktu tuh benar-benar bisa istilahnya tuh kayak mematikan kita sesaat itu. Jadi benar-benar kita harus hati-hati gitu. Ya walaupun sebenarnya mungkin ya bahasanya bukan mereka yang membunuh kita, tapi dengan ketakutannya kita, kekonyolannya kita yang akhirnya itu kan, Nah, kata yang konyol itu yang akhirnya kita bikin celaka diri sendiri, yang bisa mengakibatkan kalau luka kasarnya kalau orang Indonesia bilang masih mending luka gitu. Tapi kalau ternyata kekonyolan kita karena kita saking takutnya tapi kita tetap memaksakan, mengakibatkan kita mati, kan nggak lucu lah. Nggak lucu, gitu. nggak Seperti lucu. itu gitu kan. Iya. Tujuan kita di sini kan apa gitu. Nah iya, makanya jangan kayak kita terlalu menggubris yang namanya viewer, menggubris dengan namanya komentar. Meskipun terkadang komentar ya tetap cukup bikin kita nyesek gitu kan. Cuma jangan terlalu menggubris lah, karena mereka itu cuma nonton gitu kan. Mereka nggak tahu keadaan kita di situ tuh kayak gimana gitu loh. Jadi ya, mungkin mereka juga bakalan tahu kalau ternyata mungkin kita udah sampai ngompol di celana. nah ibaratnya kan di situ. Kaki kita udah
deg-deg ataupun kita Iya. udah merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki kan mereka nggak tahu, cuma Betul. bisa ngomong maju Kang, gebuk Kang, tendang Nah, Kang, enak aja yang Iya. ngomong, kita yang jalanin tahu-tahu besok kita nggak bisa jalan gitu loh. Nyengir sendiri Nah, iya, kan. karena ya itu dia yang saya ketahui juga, makanya kalau saya punya batasan lebih daripada Kang Rais misalnya, kita datang ke suatu tempat itu kan bagi saya adalah kita datang ke rumah mereka ya, Iya. gitu loh. Nah kalau kita macam-macam di rumah orang kan ya sama aja, kalau ada orang datang ke rumah kita ada yang kurang ajar kan kita nggak terima gitu lah. Makanya mungkin batasan saya lebih dibatasi banget, nggak seperti Kang Rais yang lebih berani, yang lebih gila gitu tanda kutip kan. Nah gitu, jadi tergantung dari sudut pakem semua ya Kang ya. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut Kang Rais, pengalaman yang paling mengasihkan deh ataupun konyol deh, apa lucu deh istilahnya, apa deh, ada nggak? Tadi kan yang kurang lebih kayak serem lah ya, sekarang yang konyolnya deh, yang lucunya deh gitu. Sebenarnya kalau pengalaman yang lucu ya, aku pernah explore di salah satu tempat, mungkin aku nggak sebutin ya, dan semua viewer itu juga apa istilahnya tuh kayak Nggak tahu gitu istilahnya. bukan nggak tahu, jadi mereka itu bener-bener nggak percaya aku ngalami itu gitu loh. Maksudnya aku sampai ngompol pernah, dan itu aku nggak sadar gitu ya. Ini mungkin buat viewer Nyong atau mungkin yang udah pernah nonton, mungkin kalian pernah ngeliat pada saat momen tertentu di saat Nyong live, Nyong ngompol men. Nah itu bener-bener viewer tuh ketawa semua, karena mereka ya itu yang aku bilang, mungkin kalau mulai aku nggak lewat di depan kamera mungkin mereka nggak ngerti itu adalah salah satu kejadian atau suatu hal yang kali itu nggak tahu men gitu loh, di balik layar gitu. Istilahnya penderitaan kita itu seperti Iya, itu jadi gitu. kalau dibilang kejadian paling lucu atau konyol ya Nyong ngompol itu. Jadi itu yang terjadi, yang mungkin kalian itu nggak tahu. Yang itu kalian tahu atau mungkin sempat kesut, itu memang bener-bener tanpa disengaja men gitu loh. Dan kalau aku tahu itu kesut, mungkin aku nggak akan lewat di depan kamera biar kalian nggak tahu gitu. Jaim lah ya. Iya dong, jaim dong gitu loh. Tapi emang bener loh sedulur, Kang Rais ini luar biasa banget. Saya pernah beberapa kali ikut jadi tim pantaunya aja di Iya. lokasi-lokasinya. Aduh, luar biasa. Gurih-gurihnya ya. Ya gurih-gurih gimana gitu, sesuatu banget gitu loh sedulur, yakin sumpah gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk kalian merasakan sensasi horor, sebenarnya kalian mah gak usah ribet. Kalian tinggal datang ke tempat yang benar-benar sepi, angker, duduk di situ, nggak usah lama-lama, Gak setengah usah jam. ngomong apapun lah ya, kasarnya gak usah mancing-mancing, gak usah nantangin juga, asal datang duduk aja ya. Iya. Rasain deh, ngompol situ. Gitu. Iya, karena semua tempat pasti kan ada penghuninya kan, cuma berbedanya kan tingkatannya saja gitu. Dan kadang juga setahu saya ya, karena mungkin dengan rasa takut yang tinggi itu juga bisa bikin kita kayak halusinasi ya. Betul. Kita berkhayal ya. Betul. Kayak kita ngerasa ngelihat apa, ternyata enggak. Ataupun Betul. sebaliknya loh sedulur ya, kita nggak ngelihat apa-apa, tahu-tahu wujud itu ada di depan kita gitu. Betul. Ya, saya sendiri pun dari beberapa video pun sebenarnya seperti itu gitu. Walaupun tidak tampak di kamera, kita pribadi ya sempat melihat maupun sekelebatan gitu, ataupun kita merasakan itu sensasinya luar biasa. Tapi jujur kalau untuk saya Kang Rais ya, kalau kita sudah mengenal dunia seperti itu, kalau menurut saya pribadi ya kadang itu jadi kayak ada ketagihan gitu. Emang bener. Ketagihan gitu. Dan Kalau memang kita udah lama nggak seperti itu malah kerasa kehilangan gitu. Betul, memang Benar itu. tidak 1-2 orang atau kreator khususnya misteri yang istilahnya tuh kayak berpendapat seperti itu. Jadi kita takut iya, tapi terus gitu loh, karena ada sebuah rasa yang mungkin kalian itu nggak ngerti men. Maksudnya kalian itu penonton itu nggak mungkin ngerti bahwa ketakutan itu adalah sebuah kenikmatan buat kita gitu Dan loh. bisa membuat seperti sebuah kecanduan ya. Kecanduan itu pasti, karena ya tadi aku bilang takut iya, tapi terus jadi nikmat gitu loh. Ketakutan itu adalah sebuah hal yang nikmat gitu loh. Jadi apa sih buat kreator misteri itu, bener-bener ketakutan itu adalah sebuah kenikmatan kan di situ. Dan itu beda loh ya setahu saya, karena saya sambil saya juga cerita nih lah sedulur ya. Saya sendiri kerja di suatu perusahaan swasta yang mengharuskan saya bisa pulang malam, tengah malam ataupun dini hari loh sedulur, jam 1 jam 2 itu dulu saya sering banget gitu pas awal-awal saya kerja di perusahaan ya. Itu ketakutan di antara kita di perjalanan sedulur ya, walaupun kita naik motor, naik mobil sendirian,
jam 2 jam 3 lintas kabupaten ataupun lintas provinsi ya Kang Rais, itu tetap sedulur lebih menakutkan kalau kita datang ke suatu lokasi. Iya Dan pasti. kita diam di situ ataupun kita sampai nge-explore di situ. Karena jujur, kalau kita lewat-lewat pun ya misalkan antar kabupaten atau kantor-kantor provinsi, kita juga pasti suka melewati tempat-tempat yang horor gitu ya Kang ya. Karena beda loh dulu beneran. Kalau cuma lewat dengan kita datang diam ataupun berusaha mencari interaksi, itu ketakutannya lebih takut kalau kita di lokasi sedulur. Beneran. Saya biasa pulang loh dengan perjalanan kasarnya 2 jam 3 jam, jam 1 jam 3 malam baru sampai rumah, itu saya masih berani. Tapi jangankan untuk 3 jam, coba deh kalau saya datang ke suatu lokasi yang saya tahu dan emang ternyata benar itu lokasi yang wingit misalkan, yang menyeramkan, banyak kisah-kisah segala macam ya, walaupun mungkin dengan sugesti kita atau gimana lah ya. Itu kalau untuk diam di situ aja, ngeksplor di situ aja, untuk bisa sampai 1 jam aja untuk saya pribadi itu udah sangat luar biasa loh sedulur. Dengan interaksi di dalamnya lah ya. Gitu. Karena memang benar-benar kita, ya itu dia seperti saya bilang tadi, dengan kita cuma lewat depan rumah orang ataupun cuma lewat, dengan kita datang ke rumah orang itu beda sedulur, rasanya beda beneran asli. Saya pernah melewati dulu waktu di luar kota, kerja di luar kota Kang Rais, melewati istilahnya pegunungan, naik turun gunung lah, sampai bahasanya itu adalah tempat jin buang anak istilahnya Kang Rais. Karena saking angkernya, saking emang dia di gunung jarang orang lewat ya, ketakutannya tidak seperti takut kalau kita ada di lokasi Kang. Memang betul Gitu. Dan istimewanya ketakutan yang kita rasakan di lokasi itu bikin kita pengen lagi, ketagihan dan sensasinya beda banget gitu. beda Lebih ketika menagih di situ ya daripada kalau kita lewat di tempat perjalanan malam gitu Iya. ya gitu. Maksudnya beda banget, bener-bener kayak mungkin kalian nih ya, kalian sering lewat atau mungkin lewat di satu tempat atau jalanan yang mungkin angker atau apalah yang berbau mistis ya. Kalian lewat, kalian ngerasain interaksi di situ, merinding atau takut, mungkin sebatas itu men. Tapi ketika kalian mengeksplor atau datang ke tempat-tempat angker, kalian akan ngerasain sensasinya itu nikmat banget. Meskipun kalian takut, pasti kalian bakal kepengen lagi. Itu perbedaannya di situ. Jadi sama-sama takut, cuma kalau untuk di lokasinya atau di tempat yang angker sekalian kita eksplor di situ, itu punya kenikmatan. Sensasinya yang beda dan memberikan kadang malah rasa ketagihan ya, walaupun kita datang ke tempat-tempat yang berbeda ya. Cuma ya itu dia suasana yang mencekam itu, nggak tahu kita yang gila atau gimana ya. Kayaknya kita yang gila mungkin ya. Iya, karena takut tapi terus ya, gitu. Bagi saya dan tim, mungkin juga bagi Kang Rais dan tim, ya itu dia takut, tapi itu kayaknya bukan takut yang kita malas ke situ lagi ataupun malas ke tempat lain yang lebih wingit lagi, apa yang lebih misteri lagi, lebih mencekam lagi ya. Kita malah pengen cari lagi gitu. Iya, yang lebih dan lebih. Gitu. Dan kalau udah berbicara ke situ, itu kita udah ngebicara adsen men. Kita udah berbicara itu kayak kepuasan batin sendiri gitu. Karena emang awal-awalnya juga percaya kenapa mau ikut, mungkin juga karena sama ya sebelumnya. Kita selain ya jujur lah, kita berkreasi, bikin karya, kita juga pengen berharap dapat imbalan, tapi juga satu sisi ini kayak istilah apa ya, memenuhi rasa keingintahuan kita ya Kang ya. Gitu, apa sih gitu loh. Karena selama ini jujur saya juga cuma dengar ini kayak gini, coba deh saya datengin gitu loh, coba deh saya kesana, coba deh saya lihat. Ya itu dia, memenuhi rasa keingintahuan yang akhirnya jadi suatu kesenangan ya, kesenangan sendiri, malah kasarnya jadi kayak hobi mungkin. Iya betul. Karena akhirnya kesini apa ya, alhamdulillah mungkin banyak yang orang, gila lu ya ngapain lu main ke makam, gila lu ya ngapain lu main. Bagi kita akhirnya apa, bukan cuma masalah kita berkreasi nyari duit, tapi ya ini kita main gitu loh, betul. Seneng gitu loh. Jadi istilahnya ya mungkin kita yang gila kali ya, cari kesenangan kok di tempat angker gitu ya. Iya. Mungkin kita yang gila, tapi ya itu perbedaan kreator misteri dan mungkin orang awam ya di situ. Kita mencari kesenangan, kita mencari kenikmatan, dan kita mencari duitnya juga di tempat angker men gitu. Dan itu kenikmatan kita. Dan itu tidak harus dari orang-orang yang dari awal, misalnya saya nih awal emang udah senang misteri. Enggak, saya tidak terlalu senang misteri sedulur. Saya percaya nggak percaya gitu. Cuma emang jujur saya pengen coba gitu. Mas Rais bisa, kenapa saya enggak gitu kan, tak coba. Ternyata emang sama hasilnya, memberikan sensasi yang sangat luar biasa bagi saya pribadi gitu. Dan setahu saya juga bagi tim kita ya. Malah gini loh, karena saya juga pernah suatu kejadian kalau sedulur lihat ya. Saya pernah berangkat cuma berdua dengan Pak Panggah gitu kan, kemarin mainnya saya itu Kak Rais. Nah di suatu titik
kita udah mulai gangguan dari suara, dari gerakan-gerakan. Jujur saya bukan orang yang 100% pemberani banget ya. Sama Pak Angga pun bukan orang yang pemberani banget atau gila banget kayak Kang Rais ini gitu ya istilahnya. Tapi kadang lucunya gitu. Kita dengerin, kita tahu kita diganggu, kita takut. Tapi kita cuma akhirnya apa? Saya dengan Pak Angga itu cuma lihat-lihatan sambil nyengir Kang Rais. Nah iya. Gitu. Walaupun iya dalam hati kayak lari, kabur. Tapi nggak kita lakukan karena akhirnya saya cuma lihat-lihatan sama Papa enggak, akhirnya malah nyengir. Nah, iya. Jadi sesuatu yang asli gitu. beda lah ya. Iya, kayak nah, sudah syuting itu kita yang ngobrol berdua. Kok bisa ya? Kita nggak lari. Ya nggak tahu gitu. Aku padahal takut gitu loh. Pengen lari, pengen, tapi kenapa kita nggak lari? Nah, makanya itu mungkin istilahnya kurang lebih bahasa kita penjabaran saya pribadi ya, Kang Rais ya. Kalau menurut saya itulah yang disebut sensasi yang aneh gitu Iya. loh. Sesuatu yang aneh dan bikin candu. Iya. Gitu. Nah, oke. Mungkin yang pengen saya tahu juga nih, walaupun sempat cerita cuma pengen kita berbagi juga nih Kang Rais sama sedulur Pakem BJ semua. Tips biar bisa cepet lah kayak Kang Rais lah. Sebenarnya kalau dibilang cepatnya cepet apa nih? Cepet punya anak apa cepet apa nih? Ini urusan belakang nggak usah saya ikut-ikut ya. Jadi kalau saya pengen tahu sih istilahnya cepet bisa gajian deh. Oh, Karena kan siap. intinya di situ ya sedulur ya. Semua juga pengen langsung gajian, dapat duit gitu. Betul. Ya sebenarnya sih kalau untuk kayak tips untuk para kreator lah, entah kreator apapun ya, pastiin satu konsisten, terus semangat, kreatif. Intinya di situ. Dan yang pastinya untuk para kreator wajib banget belajar yang namanya SEO atau istilahnya itu apa sih? Ilmunya dari YouTube. Bagaimana caranya kita mengembangkan channel kita dengan istilahnya itu pedoman-pedoman yang ada di YouTube atau pedoman-pedoman yang diajukan direkomendasikan oleh YouTube. Itu seperti itu. Dan mungkin kalau untuk itu aku nggak bisa share ke kalian karena itu panjang banget dan pastinya rumit banget dan bakal makan durasi panjang dan pastinya kuota buat kalian. Jadi kalau kalian pengen tahu bisa datang langsung ke tempat Teh Inyong biar nanti kita bisa sharing secara langsung dan pastinya bisa jelasin secara jelas seperti itu. Itu untuk konten kreator apapun lah ya. Apapun. Istilahnya ya paling gampang adalah konsisten dan selalu bersemangat, selalu untuk bisa belajar. Ya, dan kreatif jangan lupa. Oke. Nah, itu satu yang saya lagi susah banget. Konsisten. Konsisten. Karena ya jujur namanya manusia ya. Iya. Kalau sesuatu hal yang belum menghasilkan kita akhirnya ya itu dia kita sambi gitu kan. Ya saya sendiri kan jelas punya keluarga, punya tanggung jawab dan punya kerjaan yang saya kerjain kan. Betul. Makanya saya juga sempat ya jengkel juga loh kenapa saya nggak bisa konsisten. Tapi ya mau gimana lagi ya sedulur ya, kita kan tetap harus punya prioritas juga gitu. Betul. Kan. Ya walaupun saya berharap nih yang tadinya YouTube adalah sampingan saya bisa jadi utama ya, mau nggak mau untuk saat ini ya udah deh pelan-pelan bagi saya lah. Mungkin itulah yang kenapa saya berbeda dengan Kang Rais yang bisa cepet banget, yang konsistennya luar biasa. Saya udah deh pelan-pelan, yang penting pasti biar insya Allah bisa jadi istilahnya apa namanya penghasilan utama gitu. Oh, iya. Makanya jangan lupa itu dukungan dari kalian juga, subscribe, share gitu, bantu dulu. Iya, Terus karena biar kreator nggak mungkin bisa tinggi. berkembang men Ya. tanpa support para viewer. Kita konten kreator tidak ada apa artinya tanpa penonton. Betul. Gitu. Tapi ya tolong kalau mau komen ya komen yang aman dan Positif lah ya. bangun lah ya, positif lah ya. Kadang juga gini loh sedulur, jangan lupa tidak setiap orang walaupun misalkan nih kayak Rais saya bahasanya kayak gila untuk masalah misteri, tapi belum tentu kita juga kuat kalau dapat bully dari penonton di dunia maya gitu loh. Kadang jujur kalau kita berhadapan dengan makhluk dengan tempat yang angker itu kan pribadi kita gitu ya. Iya. Kita masih bisa ngelawan, kita bisa menyiasati, tapi kalau sudah bulian di online itu bukan cuma ke kita yang kena sedulur, Itu mental tapi kita dari kena. mental kita kena, keluarga kita juga kena gitu. Iya. Makanya ayo bantu saya, bantu kami ya, saya jelas Pakem BJ dari OCR juga biar kita bisa terus berkembang dan kasih masukan-masukan yang enak, Positif lah ya. yang positif lah. Membangun, guys ya. Jangan ngejudge terus, Ya, guys. kalian tidak tahu penderitaan kami. Iya, kalian nggak ngerti Oke, penderitaan siap, siap, kita siap. gitu loh. Oke, mungkin cukup segini dulu sedulur. Lain kali lah insya Allah ada
rezeki, ada waktu, ada umur, kita akan main kesini lagi ya Kang ya. Siap. Matur nuwun banget nih, saya yang belum apa-apa udah boleh ngobrol-ngobrol sama Kang Rais yang luar biasa Siap, buat siap. ini. Dan maaf nih kalau saya suka kadang Mas apa Kang gitu ya. Ya kita ngobrol seenaknya aja lah, sama Kang Rais juga kadang ya manggil saya nama, kadang manggil atau segala. Ya biasa namanya kalau kita sama teman lah ya. Iya. Nyantai aja walaupun ya umur saya lebih tua, tapi kan saya juga tidak pernah menjudge orang dari umur. Yang penting ya kita sama-sama enak, kita Solidaritas akrab, lah ya. kita bisa jadi teman keluarga gitu. Gitu aja sedulur, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa lah dukung kita dengan subscribe, share, and like biar channel kita bisa terus berkembang, kita makin semangat ya Kang Res ya, Betul. memberikan video-video yang lebih bagus, lebih menghibur buat teman-teman atau sedulur-sedulur semua di sana, ataupun apa bahasanya kalau di CR, Sakerip. sakerep ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.